Kemudian ini penyetingan untuk nanti aerasi yang ke kolam, ya ada yang ke chamber, ada yang ke membran aerator di bawah air terjun. Nah itu nanti kita tinggal setting di sini semua. Nah kemudian arus yang agak ke atas itu jangan buatnya terlalu muncul di permukaan air, itu akan membuat gelombang. Akhirnya permukaan air kolamnya nggak bisa soft, nggak bisa clear. Itu kita dari permukaan kolam masuk mungkin kurang lebih sekitar 25 sentian lah, hampir 30 senti. Oke, nah akhirnya ditunggu-tunggu nih Norma ya. Kita masuk ke part 2, dimana kemarin kan saya jelasin dulu ya, flashback di part pertama kan kita pertama bongkar kolam yang lama dulu yang salah. Ya kan, bongkar itu termasuk galian, memperdalam segala macam. Terus kedua kita penataan ulang sistem pemipaan dan filter. Kan kita di video sebelumnya juga udah ditunjukin. Nah yang ketiga konstruksi ulang baru. Jadi kita konstruksi tidak pernah tambal sulam. Semua dinding-dinding yang di sini itu baru. Dan speknya Norma bisa lihat sendiri. Nanti kita sambil jalan akan jelasin bahwa memang secara kualitas cornya, betonnya, kerapiannya, ketebalannya, besinya, kekuatan untuk dia punya pondasi lantai kerja maupun dindingnya, itu kita kasih yang kuat. Ya sekali buat selamanya. Intinya kan seperti itu. Nah setelah itu kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, mulai penginstalan media. Nah, penginstalan media ini saya jelaskan sedikit seperti ini, teman-teman. Jadi chamber ini ada 8, yang chamber isi medianya ya. Media kan kita udah pernah bahas bahwa ada mechanical, ada biologis. Nah, yang pertama, mechanical yang umum kita pakai adalah sikat brass. Nah, inilah yang nanti akan sering di backwash. Nah sekali lagi kalau teman-teman nanya Pak backwashnya berapa minggu sekali, berapa bulan sekali, itu nanti tergantung populasi ikan juga dan ukuran ikannya juga. Tapi kalau kita ngelihat kemarin saya hitung beliau ini kolam ini sekitar ikannya nanti 30-an, backwash ini paling sebulan 2 kali cukup. Ya dan yang di backwash hanya chamber ini yang sikat brass. Nah yang kedua ini mechanical juga, ini jet mat, ini dia berfungsi sebagai mekanik tapi bisa juga ada pertumbuhan sedikit bakteri yang untuk mengolah amoniak nitrit. Nah ini oh ya, nah ini sekalian saya kepengen sharing penyusunan jet mat yang benar seperti ini teman-teman. Jangan berdiri dan dikasih sekat-sekat rongga seperti ini. Nah semestinya mau kualitas jet matnya apapun itu terserah, tapi ini kita pakai Matala yang terbaik dari Koi Pelis. Ya ini rekomen sekali lah saya karena suka konturnya, suka kualitas plastiknya itu halus sekali, rongga-rongganya ini juga ibaratnya sangat besar sekali. Jadi untuk secara rumah bakteri pun ini bisa jadi bagus. Ini awet ya? Awet sekali, ini sampai 5 tahun ke depan saya jamin nggak perlu ganti. Nah warnanya pun saya yakin akan tetap seperti ini karena memang ini kualitasnya beda dengan jet-mat yang di pasaran ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman memang yang berminat jet mat dengan kualitas seperti ini nanti saya kasih kontaknya. Nah ini nanti sebetulnya ini opsional. Ini saya tetap setiap chamber itu saya kasih untuk jalur aerasi oksigen. Tapi kalau nggak kepake tinggal ditutup aja seperti ini. Ya ini 1, 2, 3 nggak butuh. Nah yang ini juga sama jet mat. Nah kenapa? Karena ini full outdoor supaya intinya serat-serat, kotoran-kotoran lembut, agak lembut dan segala macam ini nggak akan lolos ke chamber biologis. Nah, ibaratnya langsung ditaruh di sini. Nah, 3 yang tadi saya jelaskan ini kalau teman-teman memakai RDF itu tidak perlu, nggak perlu mechanical sama sekali. Tapi namanya mesin RDF itu tetap namanya mesin, itu jangka waktu tertentu itu pasti butuh maintenance. Nah, takutnya untuk teman-teman yang di luar Jakarta untuk mendatangkan teknisinya ini kan hanya saat ini ada di Jakarta. Kita pun ini kan hanya bantu mengambil unitnya dan installnya aja. Nah takut saya kadang kalau pas terjadi problem ini delay, teknisi pun nggak bisa langsung ke sini. Makanya pertimbangannya kita ini nggak pakai RDF. Tapi nggak usah khawatir secara kualitas air, filter dan lain-lain saya jamin ini akan ibaratnya mau pakai RDF atau enggak tetap top nanti. Nah ya, nah kemudian chamber keempat ini biologis seperti umum, chamber kelima biologis, 6 biologis, 7 biologis,
8 biologis juga. Oke. Kita udah pernah bahas detailnya, saya mungkin supaya nggak terlalu kepanjangan, kurang lebih seperti itu. Nah, Jadi total ada berapa chamber ini, Bro? ini 8 kan? 8. Ya, 8, 9 air bersih. Nah, ini air bersih ini seperti ini teman-teman. Jadi satu chamber ini khusus isinya pompa-pompa dan peralatan. Pompa sebisa mungkin jangan dicampur dengan media. Jangan. Ya, pertama pastikan secara gelombang sedotannya dan lain-lain kan dia akan mengganggu. Ibaratnya kan ketenangan atau stagnannya itu kurang. Gitu loh. Nanti yang media-media biologis ini pun aerasi juga saya kasih pelan banget sih. Nanti kalau udah jadi kita Nah, Jadi ini pakai berapa pompa, Bro? ini 3 pompa. Jadi kan kolam ini kan kapasitasnya itu filter plus kolam ini kan 60 ton. Ya kan, kita pakai pompanya ini kapasitas sekitar 22.000 kali 3. Jadi 22 kali 3 66, lebih 1 jam dia circle sekali. Ya, sudah sangat cukup sekali. Nah, pompa ini juga jangan jadi satu dengan kolam normal. Bahaya kalau terjadi konsleting. Pompa ini kan dia kan nyala 24 jam. Namanya mesin yang nyala 24 jam sekian tahun pasti akan mengalami problem. Kalau konsleting atau dia mungkin amit-amit arus balik nyetrum, kalau dia posisinya ada di kolam bisa berbahaya buat ikan. Makanya kadang kalau saya ke customer ikannya kenapa kok bengkok, ke apa, kemungkinan dia menyeting pompanya ini bisa salah. Nah, tapi kalau kita pompa ini selalu satu area sendiri, bahkan dengan media pun kita nggak campur dan masih diamankan dengan double wall rangkep yang cukup tebal tuh. Jadi dia aman ya. Nah, chamber terakhir ini bak kontrol. Nah, ini nanti yang kita sering backwash hanya 1, 2, 3 sikat brush ya, sikat brush tadi 2, 3 jet ini pun tapi nggak terlalu sering ya kan. Nah, di sini ada karena pompanya ini untuk dia posisinya bak kontrol ini di atas selokan. Jadi kalau kita backwash mesti pakai pompa, tapi pompanya kita lagi setting, dia nanti otomatis kalau ada air kebuang ke sini dia otomatis nyala. Nah, kita bikin seperti itu. Kalau ya, tapi ya saya juga udah jelaskan ke customer namanya otomatis, pakai sensor segala macam. Ya intinya pasti ada suatu saat problem atau maintenance-nya, tapi masih lama. Kemudian ini penyetingan untuk nanti aerasi yang ke kolam, ya ada yang ke chamber, ada yang ke membran aerator di bawah air terjun. Nah, itu nanti kita tinggal setting di sini semua. Ini panel-panel kelistrikannya nanti untuk colokan pompa, UV dan lain-lain. Pompanya 3 kita bikin rapi. Dan ini kita bikin yang colokannya ini kalau dia nggak kepake dia nutup, jadi aman. Kalau kecipratan air atau apa dia ibaratnya lebih safety lah seperti itu. Dan ini nanti semuanya ini akan kita tutup dengan decking kayu. Jadi nggak ada kabel sama sekali. Nggak ada kabel sama sekali. Ini belum selesai jadi kelihatannya masih agak berantakan. Ini kalau kita mau lihat top view-nya kok. Nah, kalau top view-nya kita nanti lihat dari atas ya. Kita sekarang mau jelasin spek singkat kolam ini. Norma di posisi sebelah sana dulu nih. Nah, gini Norma. Kolam ini bentuknya ini seperti dia itu kotak tapi nggak ngotak banget sih. Sebetulnya masih agak memanjang. Semoga teman-teman bisa ngeliat ya. Nah, karena letak air terjun ini kita taruh di sebelah sini supaya customer ini di ruang keluarga sebelah sana waktu ngelihat ke sini ini view utama. Makanya kita penyetingan letak bottom drain ini pun mengikuti dari air terjun atau output yang balik ke kolam. Nah, bottom drain ini standar kita kasih 4. Ya, nah bottom drain ini itu ada seperti kayak pipa keluar itu untuk saluran oksigen. Nah, tapi saya jelaskan dulu itu dipakai kalau opsional misalkan terjadi mati lampu atau PLN mati. Kita backup dengan UPS converter aki. Jadi nggak perlu pakai diesel, nggak perlu pakai aerator AC/DC, dia nanti akan nyala. Keluar gelembungnya dari 4 titik itu. Tapi begitu PLN nyala lagi, dia mati, kembali normal. Air terjun jalan normal, bottom drain jalan normal, seperti itu. Ya. Dan saya sudah jelaskan ke customer, kalau kondisi mati PLN atau mati lampu, stop makan, puasa. Karena sistem filter tidak berjalan dengan normal. Itu catatan penting sekali. Jadi, intinya nanti listrik udah nyala lagi, pompa filter sirkulasi normal lagi, baru balik makan lagi. Ya, itu seperti itu intinya. Nah, kemudian skimmer juga letaknya ini penting sekali teman-teman. Kita kasih 2 titik. Yang satu ini yang di sini, bawahmu itu. Nah, ya, yang satu di bawahnya Aan tuh. Nah, ini host kita tercinta nih lagi nyeting pencahayaan sama kelistrikan. Nah, supaya airnya itu permukaan atasnya nanti bisa clear.
Nah, arus juga peletakannya ini juga harus dihitung teman-teman, nggak boleh sembarangan. Di sudut sebelah sana arus ada 2. Tuh, yang di bawah situ sama yang paling bawah. Betul. Atas bawah. Nah, kenapa sih saya buat agak ke bawah supaya dia bisa dorong kotoran-kotoran nanti yang stuck di sudut-sudut itu dia bisa kedorong untuk bisa masuk ke bottom drain. Itu fungsinya arus yang bawah yang agak mepet ke lantai kolam. Nah, kemudian arus yang agak ke atas itu jangan buatnya terlalu muncul di permukaan air. Itu akan membuat gelombang. Akhirnya permukaan air kolamnya nggak bisa soft, nggak bisa clear. Itu kita dari permukaan kolam masuk mungkin kurang lebih sekitar 25 sentian lah, hampir 30 senti. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di bawahmu itu ada arus juga yang berlawanan. Tuh, atas dan bawah. Jadi nanti kalau secara sistem dan yang saya pernah gambarkan kan ya, ini air kolam ini akan muter searah jarum jam. Itulah salah satu kunci kenapa air nanti bisa bening, bisa mecer. Banyak sekali kolam yang saya lihat sistem filternya udah bagus, chambernya udah bagus, air terjun, oksigen, aerator udah bagus, tapi memang pengaturan arusnya nggak pas. Nah, sehingga kolamnya ini kayak setak diem airnya, cuman digerujukin air terjun aja. Otomatis beda dengan yang digerujukin air terjun, oksigen plus dia circle. Nah, beda. Makanya kan saya sering ngomong bahwa kita ini buat ada dari fungsi-fungsinya masing-masing yang memang itu sudah kita konsep dan perhitungan dari awal ya. Tadi udah bottom drain, udah skimmer, udah arus, kemudian apalagi ya air terjun. Output yang salah satu untuk air balik ke kolam, ini ada 2 titik nanti. Ini air terjun waterfall pertama, nanti kalau nyala tolong dikasih lihat teman-teman kurang lebih seperti apa. Tapi nanti kalau udah running semua kita juga akan tunjukin. Sebelahnya itu waterfall yang kecil. Jadi nanti dia bisa jalan beriringan, intinya area output air balik ke kolam ini utamanya dari view sini. Ya, udah. Kemudian, nah ini yang kamu injak-injak, yuk kita minggir sedikit, kita bahas estetika teman-teman. Oke. Nah, ini sebetulnya kayak pekerjaan sepele Norma. Tapi kamu denger kan, dari awal pagi sampai sekarang aja, saya tadi ada beberapa revisi dengan Mas Bambang, dengan tim kita, dengan Dimas, termasuk dengan Aan, bahwa ada beberapa batu-batuan yang kita mau kurangin dan tambahin. Kenapa teman-teman? Saya pernah bilang bahwa menyusun batu ini adalah bicara masalah feeling dan rasa, bicara art gitu loh. Terkadang batunya terlalu numpuk kebanyakan juga jelek. Terlalu rongga seperti itu juga rasanya kurang. Makanya kan tadi saya sudah catat ada beberapa revisi yang nanti lagi dibenerin. Itulah yang saya bilang bahwa kayaknya finishing ini kerjaan sepele tapi ribet gitu loh. Ngerti ya maksud saya ya? Karena sekali lagi teman-teman, kita kepengen menampilkan view dan estetika bebatuan, baik itu batu fosil, batu koral, batu kali, batu alam, batu andesit ini bisa berpadu jadi matching gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Kalau nggak matching, misalkan contoh nih ya, daerah situ ternyata yang banyak malah batu-batuan kalinya, jadi kaku. Jadi kaku kok. Ya kan? Daerah sini misalkan batu fosilnya yang banyak, aneh. Sudut sini kok ada kayak karang-karang. Nah itu kan makanya kan kita sekali lagi kan nggak bisa asal pasang, tidak ada teori bakunya, tapi memang makanya saya sampai ke lapangan, saya stay sampai Selasa, karena ya memang saya mau memastikan bahwa intinya ini dilihat nih estetikanya buat customer ini indah banget nih gitu loh. Jadi kita nggak hanya satu pandang dari yang bikin, dari semua orang kita nilai. Betul, tadi kan ada wakilnya, ownernya nih, saya mintain masukan. Mas, ini gimana nih, sudah senang belum lihat sini? Oh iya Om Ade, yang sini oke cukup, oh yang sini tolong tambahin sedikit, yang ini kurangin, oke saya catat. Jadi saya ngelihat enaknya gimana, tapi saya cross check dengan nantinya beliau dan customernya yang lihat juga. Itu yang paling penting kan, karena kan customernya beliau gitu loh. Oke, soalnya yang sering melihat ntar kedepannya juga. Betul, makanya kadang kalau ada yang, Pak kok saya nggak suka ya Pak sama desainnya Blast, lah ini permintaan customer ya. Kita kan nggak mungkin nolak gitu loh, tapi ya kita berusaha kasih yang semaksimalnya. Nah itu bicara masalah estetika. Nah setelah ini, host kita tercinta juga akan menyeting pencahayaan, makanya kita nanti akan lanjut sampai malam. Iya, nah malam ini kemarin inget nggak saya kenapa di sini sampai jam 10 malam lebih? Saya ngomong sama An kan, tungguin coba gelap. Oh ini keluar dari sana nih, ngelihat ke sini. Oh kurang cahaya. Oh kita jalan dari bawah tangga sini naik ke sini. Oh sudutnya sana-sana harus nyala kuning. Oh supaya ikan bisa dinikmatin, nanti kita tembak lampu putih ke tengah kolam. Supaya decking kayu dan bebatuan di sekitar pinggir kolam bisa nyala kuning. Oh kita perlu pencahayaan lampu LED kuning di dasar atau di bawah. Nah itu tuh kan harus pikirkan, nggak bisa kita pakai teori nanti jangan selani Pak saya punya kolam natural enaknya lampunya berapa titik ya, lah bingung kan.
Nah, makanya kan kadang saya kalau ditanya begitu itu nggak berani kasih advice karena beda kolam, beda kondisi, beda lapangan, beda kita nanti akan menikmatin kolam ini dari mana, itu tiap kota, tiap daerah, tiap kolam beda-beda. Nah, ini tadi masuk part 2 ya. Jadi yang pertama tadi kita udah setting install media, kedua kita mulai finishing. Nah, nanti yang ketiga, ya setelah ini kita cut dulu, tunggu tahap kolam running. Nah, paling ditunggu-tunggu nih. Dan setelah kolam running, plus kita akan dokumentasi kolam running malam hari. Ya kan? Nah, setelah itu, kita yang terakhir, kita akan vlog kolamnya sudah running, sudah bagus, air sudah meter semua, ikan koinya masuk. Itu mantap. Nah, tunggu ya. Setelah ini, kita cut dulu sampai sini. Nah, selanjutnya masih ada 2 tahap lagi yang pasti ikutin terus.